Nama Bobby setengah matang. Masa dipanggilnya nengok sih? Kagak kepala ke atas. Nah iya saya mah begitu, biasa dipanggil nengok. Nengok aja. Kalau nggak nengok mau berarti budek ya. Kagak kaku tuh leher. Ada juga tadi yang jawabannya telat, yaitu Empok Siti Jamilah yang biasa disebut Empok Gomil. Ngaco aja lu kita kagak lihat orangnya. Iya. Udah kedengeran dia suara. Positi Jamila mah nama KTP saya Bang. Lu panggilan tuh Gomil anu. Ya ini Gomil bantu nih. Iya. Mayapur. Nama jelek amat juga Jamila. Gomil tuh ngurut. Jamila kan cantik. Oh iya, lu Kagak lihat ini. Oh, iya. Modelan begini. Buset. lu nama lu ganti. Ganti apa Bang Haji? Gomil. Siti Gomil. Bujuk buset. MC Empok Gomil. Iya, bagus ya. Naik daun Bang Haji. Baik. Naik. Naik daun. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji sekarang kita Sohibul Hikayat nih beneran nih. Iya kan lagi Sohibul dengerin. Hikayat. Ini dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Jawablah. Lu umatnya Nabi Muhammad bukan? Saking enak. Kagak tadi kita suruh dengerin ya. Kalau bang Nabi Muhammad itu begitu dipanggil namanya, solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saking Sholli wa sallim alaihi gitu. Ulangin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Nah, begitu. Ngomong apa tuh lagi? Air mana air ya? Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma amin. Teroreret. Cereng-cereng. Tinggaling-tinggaling. Buset. Keren ya belakangnya. Ya orang dari Udah masih ada. Sonetanya kagak kompak. tawa aja di belakang. Hadirin hadirat, Apa katanya bang? Ngomong aja bang. Bang Birin gua garot. Pegang mic bang, mic masing-masing pegang dah. Cepetan ngapa? Orang nungguin. Hadirin hadirat, Buruan. abang nonen cangcingnya babek, baba-baba nyak-nyak, empok-empok, neng-neng, yang perawan, yang udah kawin, yang janda, yang bapak-bapak, yang aki-aki, nenek-nenek, juga yang dari luar Jakarta. Lama tak tamu hujan rumahnya beribet bener. Jakarta. Ini kalau orang zaman dulu begitu bilang Jakarta. Ya udah dulu aja. Iya ada jadi Sekarang dulu aja, biarin dulu. terserah itu lah ngomong apa kek. Tangan baru lah. Bang Haji. Yang datang dari luar Jakarta, yang dari Medan, yang dipanggil Bang Ucok, Bang Tulang, Dagingnya kagak? Biarin aja udah. Iya dah biarin. yang dari Sumatera Barat, yang dipanggil Udah, Upi, Indu, Bakonyo, Waduh. Banyak. yang dari Sunda dipanggil Akang Eteh, Ece, Mamang, yang dari Kemarin Papua dipanggil Nah lu. Nyong, mau kemana Nyong? Waduh, salah. Salah ya? Ngomong apa sih? tahu lu ngerti. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dikumpulin dalam suasana yang begitu indah dan begitu menyejukkan. Adem
salawat serta salam tak lupa pakai kola-kola itu tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita ini umatnya yang tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Insya Allah nanti kalau kita udah pada alarm Allah. Almarhum Yaud. Almarhum aduh gua mati. udah ganti ya. Amat Kagak ganti dia dari yang belum diprocotin. Iya, kalau kita udah pada almarhum, Nah, kita udah dipendam benar. di dasar bumi, dibangkitan lagi, Bangkitin, buset. Lah hujan-hujan kita jadi berantem aja bawahnya ini bang. Pok, siapin ember. Lah iya kita sebiok aja begini udah. Kagak kita taruh di ember dia. maksudnya itu kita dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan di padang mahsyar, kita mendapat syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin. Teroreret. Tetet. Tinggal ini. Pada malam hari ini kita di acara Pesta Rakyat Betawi yang pertama kita ngucapin terima kasih kepada Mas Pram. Mas Pram. Yang kedua kita terima kasih juga kepada Bang Dul. Bang. Kalau kagak ada dia berdua, dia kan ya, calon pemimpin kita nih di Betawi nih. Iya. Amin. Insya Allah. Makanya dia ngadain acara budaya Betawi Sohibul Hikayat yang mana yang hampir menghilang, yang memunahkan. Punah. Ribet banget dah ya. Banyak yang menyesal. Saat. Iya, udah kagak ada yang manggil Sohibul Hikayat kecuali Bang Dul sama Mas Pram. Ya sedih Iya, amat. Kagak ada. Ya Allah. Ya Allah. Pengen nangis saya. Sedih ya. Curhat. Oh juga. Apa Bang? Kenapa Ji? Sedih aja. Seduhin kopi ya. Iya emang kagak ada yang ngerti berarti ya. Saya juga jadi pengen nang. Oh. Nang apa, Bang? Nang. Kering. Lama hujan. Kagak kena dipancing. Nangis Bang Bobi, begitu ngapa? Saya jadi pengen nang. Aku jadi kagak lucu itu Bang. Dengan langsung aja antri. Aki-aki pada sialan. Nenek-nenek sama. Teman-teman girang banget. Udah. Jadi kita berterima kasih sama Mas Pram, Tuh. Pak Pramono, Iya. Anu, sama Bang Dul Rano Karno. Iya. Ya. Saya tadi ditelepon sama dia. Telepon. Iya. Emang punya nomornya? Ada nomor. Ditelepon sama dia. Mas Pram. Hah? Mas Pram. Ngomongnya. Mas Pram. Lama banget. Sama Bang Adek dari Kelek. Katakan yang Mas Itu Pram. mah yang punya Lah lapangan. iya sih. Tapi dia mewakili Mas Pram sama Bang Dul. Katanya Bang Haji, ntar katanya Mas Pram nggak bisa hadir sama Bang Dul. Iya. Wakilin aja ya. Gue bilang wani piro. Ini Bang Haji ngomong-ngomong mewakilin. Ya wakilin. Termasuk kita gede nih. Oh Iya. iya. Pulang makan-makan Bang Haji. Lo makan ntar. Oh, makan nasi. Di restoran. Oh, di warkop. Gitu, kopi doang. Malam hari ini Syah dan kata sang Sohibul Hikayat Al Fakir Haji Fandi Baskara yang biasanya kalau memperkenalkan diri pakai pantun. Ini dia yang kita tunggu. Tanjung Priuk Jakarta Utara. Cakep. Empok Geroh dagang gado-gado. Cakep. Yang jadi dalang namanya Haji Fandi Baskara. Iya. Nah. Yang kata orangnya mirip banget Pak Aliando. Pulang. Buah. Aliando. Nah. Buset. Aliando potongan begini. Aliano berkendur Bang. Buset. Kalau kena angin kepek. Lu kagak boleh banget orang ngetop lu pada. Habis sama orang ya. Ada aturannya kalau pengen top ya Ut ya Oh Pak. iya, ada jalannya. Buset. Baiklah hadirin-hadirat sekalian, Nah. acara Sohibul Hikayat kita tutup. Buset. Udah nutup aja Bang. Belum ya? Lain. Bagaimana Tadi urusannya? Ada pembukaan, Ada. isi, ada penutup ya Ut ya. Berarti iya ya. Wah. Dibuka maksudnya. Taruh saya belum siap. Nah, gua temenin. Iya. Gua temenin. Saya. Masalah buka sama gua. Acaranya kan bagus itu. Ngapa kemari bawa jablay? Ji, maksudnya ini apa dibuka apa nih Ji? Ya kami jelas Bang Haji ngomongnya. Paham dah. Ya udah
diam aja. Bisa kenal buka. Buka amplopnya, dilihat ditulis. Oh, ada tulisan. Lu pikiran negatif aja sih. Kita mah pengen Ada bukaan tulisan. bawaannya. Sama. Ada tulisan nomor 3. Oh. Cakep kalau gitu mah. Iya. Bini 3. Dulu nomor 3 siapa? Abang gua, Buset main ngaku apa? Bandul, sama mas gua, Mas Ram. Ngapa tuh anak adenya bang? Buset. Bingung ya? Buset saya mikir. Bukan tua, emang tua banget. Saya mikir Udah, dah. udah duduk deh, sadar. Cepet tua ente nanti. Gua tersungging gua dikata tua. Singgung. Kok udah 4 masih nguber-nguber aja. Nah, iya. Masih kurang bang. 4 tuh nyesek mulu. Udah gitu menambah lagi. Mati bisa. Gua aja belum. Sah dan kata Syekh Sahibul Hikayat, ini acara budaya Betawi yang udah hampir kagak ada. Dongeng Betawi yang udah kagak ada yang manggil. Kasihan banget. Masa? Orang hajatan manggilnya dungdat. Dangdut. Yang mana? Yang mana? Itu yang pakai gendang takong, gendang takong, gendang. Nah itu harusnya disebut. Begini ya, dangdut aja tetang, dangdut aja tetang. Itu nggak ditantang itu mah. Itu bang Haji. Pinggir nyemplung. Pinggir nyemplung. Itu mah Buset bukan kali. Ya abang, mana ketawa aku tadi simpel apa ya? Ada suara di bang? Kagak. Ada. Kasih mic Iya. kan, pengen maju kali. Ini salah satu ciri contoh calon pemimpin kita yang peduli sama budaya Betawi. Cocok nih. Betul? Betul. Nomor berapa? 3. Namanya siapa? Mas Pram sama Bang Dul. Dua adanya. Masa pengen jelasin lagi? Saya lagi dia kena. Makanya ini warga Betawi kayak mau luar Betawi kayak mau dari Padang, mau dari Batak, Ambon, Papua, dan banyak lagi yang lainnya. Jreng jreng. Suaranya enak bang, sedikit lagu mah bisa kali ya? Ayo. Ya, boleh. Sedikit aja kali sedikit. Tantang. Musrik. Musik. Murtad. Jadi kita berterima kasih ini budaya Betawi Sohibul Hikayat atau dongeng Betawi ini masih ada yang ngundang. Saya mula itu yang netok kemana? Biar jadi kasih tahu biar. Ben. Itu apa ya yang Ben. malu maksudnya? Ya. Emang enak ada yang bantuin ya boy. Biarin aja. Angkapin aja. Oh, tuh, Dia nggak kata lucu, dia nih. Biarin aja. Biar ngelawak sendirian. Ya, ayo biarin aja. Jangan dibeli, jangan dijual. Angkapin aja. Belikan kita pulang. Ayo. Tega banget lu. Kita kok agak begitu itu Iya. Nggak jadi. Iya. Ntar aja. Iya. Jadi saya malu nih sebagai orang Betawi sama kawan-kawan saya, saudara saya yang ada di Bandung. Apa? Itu di Bandung itu ada apa budaya Sunda, Oh. dongeng Sunda. Itu kalau hajatan manggil dongeng Sunda mulu. Oh iya. Saya kagak ada yang manggil. Tisu ada bang, tisu. Tisu. Ada kanebo nggak po? Kagak ada yang manggil. Kalau mana girang banget bang Haji? Sedih gua. Oh sedih. Nah, melalui panggung inilah ya di pesta budaya Betawi yang udah dibantu sama Mas Pram Bang Dul, saya bertekad Waduh diri. Wah. Wasal bang turun. Masih ada anak kita ya. Setak. Kesemplak. Nggak bukan setruknya kamu. Oh, iya. Alah po. Ikan asin. Orang setruk dibawa ke atas Pernah panggung. bantu lagi tapi begitu mulu. gua saking semangatnya output Lah semangat. semangatnya gua Lagi tangannya coba. Lagi mana? Gua biarin gua aja. bertekad Wah. Biarin aja. Biarin aja. Biarin. aja. gua bertekad Biarin kok. Biarin aja. Biarin kok. Biarin aja 2 jam begitu biarin. Biarin 2 jam biar kita lihat Bodoh aja. amat. 2 jam ya. Bodoh amat. Bodoh amat. Iya. Ya. waduh Hilang kan kesemutan. berarti gua kagak diturunin, berarti ntar nomor 3 menang. Oh, baru kita 3 hari jalan terus. Iya. Ya turun. Berjanji kita buat siapapun yang membela dan peduli sama budaya Betawi, ya kita doain
doain ya buat segala usahanya, segala jeripayanya dan segala sesuatunya nanti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Mas Pramama Bangdul yang insya Allah nanti akan memimpin Jerkata. Biarin. Memimpin Jakarta Ya biarin jangan tolongin. akan dikabulkan oleh Allah. Amin. Boleh tanya Bang Haji? Hah? Ini pembukaannya udah nih. Udah. Isinya Isinya belum. apa nih? Baiklah, pulang dah urusannya. Buset, dari tadi belum isi. Belum. Saya kata saya udah tidak Itu penutup. udah hampir setengah jam. Lah iya, ente bahkan ceramah. Baik hadirin hadirat sekalian, Sahibul Hikayat Betawi dari Jagakarsa, kita mulai aja nyok. Nah, Sah dan kata sang Sahibul Hikayat, pada malam hari ini saya akan bawa cerita berjudul Lenteng Agung. jauh. Luas ya, luas. Bagusan ini kan Pak. Luas. Keren nih, ilmunya keren. Lenteng Urut tiru. Agung. Oh, ini jangan salah nih. Ini cerita Betawi ini. Iya. Tahu lagi dengerin. Ini kita masih ada di wilayah Lenteng Agung. Iya. Iya tahu. Konon sah dan kata sang Sohibul Hikayat pada tahun 1000 bulan sonoan. Buset, belas orang kagak Tahu, bisa. tahun berapa? Soalnya sebelah Belas mana? orang bagaimana? Sebelah gilir. Ya pokoknya bulan sonoan dah. Sebelum Masa Indonesia ada, sebelum Indonesia negara kita ini ada, Lenteng Egeng udah ada. Biarin aja. Ke Betawi. Bang Haji, nggak begini Bang Haji. Untung gak ada geng. Ega. Iya kalau ngomong. Sungguh terluka. Lenteng Agung udah ada, bahkan sah dan kata Sohibul Hikayat ini sebelum masa sejarah di zaman penjajahan Belanda pada tahun 14 sekian. Tadi 19, sekarang 14. Lama amat. Berarti jam 2 Itu Bang, sore. ngomong-ngomong Bang Haji udah ada. Wah, ini tadi ke 14. Ada. Belum. Bungsungin ya. Kayak ulah. Kenapa dikatakan Lenteng Agung? Nah, ini nih generasi sekarang kan orang belum pada tahu. Iya. Betul. Sejarah. Sejarah nih. Dulu sah dan kata sang Sohibul Hikayat di pinggiran Jakarta, ini belum ada namanya pasar, dulu belum ada gitu. Belum ada. Ini yang ada di sini warganya kebanyakan karena zaman Belanda penjajahan. Jadi kebanyakan ini orang yang menghuni daerah sini keturunan Tiongkok Cina. Oh. Yang matanya segaris. Wah. Ya, Buset. pokoknya keturunan Cina. Kenapa? Karena di zaman waktu itu di penjajahan Belanda orang Cina nggak dapat tempat. Kagak kebagian. Kagak boleh. Kagak kebagian. Dia pengen beli tanah di Depok kagak boleh. Karena di Depok udah ada Belanda yang nguasain. Makanya kebanyakan Belanda Depok. Oh. Akhirnya dia beli tanah daerah Kukusan, Pondok Cina, Kumpul. Iya, itu sejarahnya. Ya. Dia kalau berangkat ke Betawi, akhirnya dia bikin kelenteng itu di daerah dekat sini nih, masih Isip. Dulu di bawah itu ada kelenteng Cina yang besar. Tapi Berapa tak sekarang pengaji? Genteng. kelenteng. Renteng yang manis, yang bulat. Manis, bulat, coklat. Iya, masih Yang manis, bulat, coklat. Itu kelenteng. nangkrong aja. Jadi kelenteng dibikinlah oleh warga keturunan Cina. Di situ kelenteng, tapi kelentengnya gede. Ada di daerah Jakarta dibikin Masjid Agung. Di sini dibikin kelenteng Agung. Nah, itulah dasarnya dinamakan Lenteng Agung. Oh, jadi sebenarnya kelenteng. Orang dari Jakarta mau ke Depok, lu mau kemana? Lu mau lewat sono ke Lenteng Agung. Lenteng Agung. Lewat situ ya? Iya, Lenteng Agung. Lenteng Agung sebutannya. Sebenarnya. Iya. Orang dari Depok mau berangkat ke Jakarta, dia pasti ngelewatin Lenteng Agung. Lenteng Agung itu pusat ya komunikasi jalur antara Depok dan Jakarta. Bisa dari Udah dia jar dah. biarin. Tidak ngeribet banget mana kayak Nah, ini di sini dekat kali belah Sonoano yang sekarang belum dibangun apa-apa itu, yang ada PMI. Itu terkenal dulu ada rumah keturunan Cina, rumah gede.
ada anaknya cakep banget. Nah, Namanya siapa? kayak gini nggak Bang Haji? Kayak saya. Mirip. Ya. Kayak saya. Ya, Lihat kira-kira baik-baik. Dulu belum dilihat. Ya, Dia kalau lihat repot terus kalau aja. dilihat pipinya dari samping kiri mirip. Oh mirip. Cakepnya. Ya, dari samping kanan mirip juga. Ya, cakepnya. Begitu dari depan. Nah, mirip nih. Buset. Cakep. Gero. Biar roh lagi aja. Dia bini kalau lima gero apa nih? Ini yang terkenal, kenapa dinamakan Jalan Joe? Ternyata sah dan kata sang sohibul hikayat itu ada perempuan cewek cantik keturunan Cina yang namanya Joe. Oh Joe. Tapi namanya Joe. Orang kita nggak bisa nyebut Joe. Iya. Joe. Bahkan sah dan kata sang sohibul hikayat saya pernah dengar pada tahun 70-an. Waktu itu saya masih perawan. Emang pernah perawat? Astagfirullahaladzim. Masa Allah. Sana lah teh. Ya kira-kira begitulah. Itu terkenal Jawa itu perempuan cantik ya keturunan Cina. Yang akhirnya kalau orang mau ngelancong ke rumahnya, lu mau kemana? Lewat sini, jalan Joe, jalan Joe. Mau ngelancong mau kemana? Lu ke jalan Joe. Oh lewat mana? Lewat jalan Joe. Termasuk acara banyak tuh Joe. Mau kemana lu? Mau ke Joe. Joe semua ya. Iya. Oh itu. Rumahnya rumah siapa? Ke Joe. Kita jalan Joe sono. Ada mau ke rumah Joe. Ternyata itu ada katanya sah dan kata sang sohibul hikayat ini pernah ada wanita cantik yang dari Cina yang jadi rebutin orang. Nah, Biarin aja. nah kalau itu kan cuek ya, kalau ini kan cuek nih. Buset. Tongkol sini. Tong-tong kan gue yang nasi ya. Lagi kotok. Kan kotong aku sendiri. Sah dan kata sang sohibul hikayat ini ternyata di daerah sini emang dulu banyak banget keturunan dari Cina. Lambat laun ini Jakarta maju, berdirilah kota Batavia ya, keturunan Cina pada pindah ke sono dikit ke pondok Cina ngumpul. Daerah sini ada terkenal cepet jalannya dulu. Oh, jalan cuek. Lenteng Agung sama Jalan Joe itu nggak bisa dipisahin. Kenapa Bang Haji? Ya karena satu kesatuan cerita daripada sejarah di zaman dahulu kalah sebelum kita menang. Kalah. Iya, kalah. Aku begitu ya. Menang. Oh iya. Iya emang kalah udah menang. Bener kadang-kadang. Iya emang. Lenteng Agung ternyata dulu banyak orang Cina yang pada bikin kelenteng dan dibikin kelenteng yang agung. Dan kali ini ya dengan kegusurnya itu budaya Cina masuklah orang-orang yang membawa Islam ke Jakarta Selatan, termasuk Raden Muhammad Kahfi itu di Jagakarsa. Luar biasa. Jadi tahu saya. Iya, jadi tahu sejarahnya ya. Raden Muhammad Kahfi di Jagakarsa itu dia beli itu tanah selebar-lebarnya dijadi itu Jalan Muhammad Kahfi. Ada dua ya, habis satu Ngomong tapi kalah ya, orang Cina akhirnya pada milih itu semua di daerah pondok Cina. Cina. Akhirnya di sini dikuasain, dibikinlah masjid, kayak musola, ya kan, pengajian tergusur. Sampai sekarang rumah-rumahnya udah rada-rada berkurang penduduk keturunan Cina. Kita lihat itu sih. Benar. Agak berkurang. Ya. Jadi akhirnya kita banyak tahu Pindah sejarah. ke kota lagi daerah sono, daerah Geledek. Glodok. Lodok. Glodok. Ya, Kedok. pindah ke sono karena di sono lebih aman. Kenapa Karena aman? di sono lebih heterogen penduduknya. Karena di pinggiran Jakarta ini dulu udah dikuasain sama Belanda yang dinamakan Belanda Depok. Sebelum kita lanjut lagi, bagaimana kalau kita dengerin lagu dulu? Oh, kagak ada yang ngasih air apa nih ya? Kagak Kagak juga. usah. Lagi bareng hujan. Lagi hujan begini makanya kita air lagi dah. Kalah. Waktunya kan kita cuma sampai jam Jam 1. kurang. Jam 1. Ya. Ya kita hibur dulu sebentar Kalau kali ya. kalau bisa nih videoannya kan nyanyi. Ya. Solisnya ada yang nyanyi, jangan diemin aja, disawer juga. Bang Haji menyawer. Bang Haji. Bang Haji menyawer. Kode. Oh, kode lu tahu kode. Iya, kode. Lu sini gua kodein. Iya. Ya, kalau di dangdut kan harus sawer banyak banget. Iya. Kenapa Masa lagi? disuai boleh kayak kagak disawer sih? Nah, Bang Haji sama videoan mau nyawer, rasain di sini kan bisa sawer. Pokok Bang Haji udah saya lek banget Bang Haji. Kok belum Bang? Udah mual kan. Jangan deket-deket. Saya duduk. Duduk. Ya. Turunnya mana? Modus banget pakai pegang-pegang.
Lu modus aja lu tuh. Iya, orang banyak kesempatan bener. Pulang bang, udah malam. Ya, no, bini lu nyariin. Ya, juru foto. We. Ini lagi satu sama. Prewedding. Ujuk. Ya. Bye muntah po. Iya. Balik lagi kita hibur ya. Iya, sama empok cewek. Pojok. Kali ini masih buat yang punya depan bersama pesta rakyat. Iya. Nanti ya. Apa? My juice. Oke.